Anak bungsu Zaskia Meka jadi korban cekik polusi Jakarta sampai harus pakai tabung oksigen. Indeks polusi udara di Jakarta meningkat pada bulan Agustus 2023. Tercatat indeks kualitas udara Jakarta sempat mencapai 163, angka yang begitu besar dan sebagai tanda bahaya. Akibatnya, udara di Jakarta menjadi tidak sehat bagi kesehatan. Belakangan ini sudah mulai bermunculan korban udara karena tercekik kualitas udara yang kotor, di mana penduduk Jakarta harus mengalami masalah kesehatan seperti sakit tenggorokan, hidung berlendir, batuk, dan kesulitan bernafas. Namun, yang memprihatinkan adalah kondisi anak-anak. Sebab anak-anak sangat rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Karena jangankan anak-anak, orang dewasa pun merasa sesak saat menghirup udara di Jakarta berat untuk dapat bernapas dengan normal. Anak bungsu Zaskia Meka jadi salah satu korban cekik polusi Jakarta. Diketahui anak bungsu Zaskia Meka yang bernama Baj Kama mengalami dampak buruk dari polusi udara, di mana kadar saturasi oksigennya dinyatakan sempat turun hingga ke angka 88. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Zaskia di laman pribadinya. Kondisi Kama kini sangat mengkhawatirkan, sebab saturasi menyentuh angka 88 adalah tanda yang tidak baik. Sementara angka normal saturasi adalah 95, itu pun angka minimal. Karena itulah Zaskia sebagai orang tua memutuskan untuk melakukan tindakan uap pada sang anak demi menopang saturasi yang rendah tersebut. Zaskia memberikan oksigen kepada anak bungsu tercintanya selama 1 jam agar dapat bertahan dan bernapas dengan nyaman, meski hingga kini kondisinya belum membaik. Setelah mengalami sebagai orang tua yang memiliki anak yang terdampak, Zaskia pun memperingatkan orang lain tentang bahaya polusi udara. Polusi udara dapat memengaruhi kesehatan banyak orang, terutama anak-anak dan orang yang rentan terhadap masalah pernapasan. Selain itu, Zaskia juga memberikan saran kepada pemerintah bahwa solusi WFH tidak efektif dan tidak berpengaruh banyak untuk mengatasi masalah polusi di Jakarta. Sebab menurut pengalamannya, kualitas udara di tengah malam pun sama buruknya. Pemerintah ada saran buat WFH, tapi lihat sendiri kan jam 2:30 pagi mostly semua orang tidur saja kualitas udara sama buruknya, ungkap Zaskia. Kita perlu mengambil tindakan perlindungan untuk melindungi diri dari dampak buruk polusi udara, termasuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan, menggunakan kendaraan umum, dan upaya lainnya. Polusi udara memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, seperti meningkatkan risiko kanker paru-paru dan masalah pernapasan lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan dan melindungi diri dari polusi udara sebisa mungkin. Selain itu, orang tua perlu menyadari pentingnya melindungi anak-anak dari polusi udara dengan cara menghindari aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker yang dapat melindungi paru-paru. Penting bagi para orang tua untuk memperhatikan kesehatan anak-anak terutama dalam menghadapi masalah polusi udara. Orang tua harus memastikan kondisi anak-anak saat berada di luar ruangan dan sesegera mungkin membawa anak-anak ke rumah jika kualitas udara buruk. Kasus anak bungsu Zaskia Meka menunjukkan betapa seriusnya masalah polusi udara dan dampak buruknya pada kesehatan kita. Sebagai orang tua, kita perlu memperhatikan dan melindungi anak-anak kita dari paparan polusi udara di sekitar lingkungan sekitar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperbaiki lingkungan sekitar, seperti mengurangi emisi kendaraan dan pabrik untuk mengurangi polusi udara yang terjadi.